souvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lainnya. Yang keempat, himbauan juga menyelenggarakan program dan kegiatan baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan. Yang kelima, pada tanggal 17 Agustus nanti diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat selama 3 menit untuk menghentikan semua kegiatan, berdiri tegap saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi daerah untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Pengecualian bagi kendaraan atau yang beraktivitas membahayakan itu tidak, Ibu. Itu rangkaian himbauan. Nah, untuk terkait kegiatan sendiri yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah wajib dilakukan setiap tahunnya, rangkaian-rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ini. Sudah kita rapatkan dengan Porkompinda bahwa rangkaian acara kita dimulai dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan pada tanggal 21 Agustus, Bu. Mungkin harus kita jelaskan satu persatu, Bu, boleh. rangkaiannya. Iya, silakan Pak Sandi. Pada tanggal 15 Agustus itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan Satya Lancana Karya Satya kepada seluruh aparatur sipil negara pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat yang akan dilaksanakan di Gria Agung, Rumah Dinas Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengukuhan paskibraka pada pukul 10 juga di Gria Agung. Selanjutnya di hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 kita akan melaksanakan kegiatan yaitu menyaksikan pidato kenegaraan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan malam harinya pada pukul 24.00 bertempat di Taman Makam Pahlawan Ksatria Siguntang Palembang akan dilaksanakan upacara renungan suci, Ibu. Besoknya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Bapak Gubernur Sumatera Selatan akan memimpin langsung upacara peringatan HUT RI ke-77 di Gria Agung dan dilanjutkan dengan mengikuti upacara secara virtual dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi di Istana Negara pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama juga, Ibu, pada tanggal 17 Agustus itu Bapak Gubernur akan menuju ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Palembang yang bertempat di Pakjo untuk memberikan secara simbolis remisi bagi warga binaan yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Pada pukul 16.30-nya Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan akan memimpin pelaksanaan upacara penurunan bendera. 16.30 kita penurunan bendera juga dilakukan di Gria Agung dan ada juga upacara penurunan bendera secara virtual di Istana Negara. Juga di hari Bapak Gubernur nantinya. Lanjut besoknya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2002 Bapak Gubernur akan menjamu para Porkompinda, pejabat eselon 1, 2, tokoh pejuang, lembaga vertikal serta adik-adik Purna Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan untuk mengadakan resepsi di Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan. Itu rangkaian acara resmi yang akan dilakukan Pemprov Sumsel. Selain rangkaian acara resmi, kita juga ada acara kegiatan yang pertama, Ibu, lomba dekorasi kantor. Dekorasi kantor. Kantor ini akan diikuti oleh seluruh kantor yang ada di dalam pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik Porkompinda maupun lembaga vertikal lainnya. Baik. Lomba ini akan dilakukan dari tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus 2002 dengan memperebutkan piala bergilir dari trofi dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya juga ada acara yang lebih meriah lagi untuk masyarakat Sumatera Selatan, yaitu lomba bidar
perahu hias tradisional Sumatera Selatan yang akan merebutkan Piala Gubernur Sumatera Selatan yang akan dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2022 Baik. di Sungai Musi Palembang. Baik. Ini kolaborasi kerjasama dengan pemerintah Kota Palembang. Baik. Pak Sandi, mohon maaf dipotong dulu Pak. Ya, Iya. gimana Ibu? Ini ada pendengar ingin bergabung, nanti kita akan lanjut ya Pak, kita terima dulu ya Pak Boleh, Sandi ya. Iya. ya. Selamat pagi Pak Alamsyah. Halo, selamat pagi RRI. Iya, ini Pak Sandi sedang menguraikan ini kegiatan menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-77. Pak Alamsyah, ini dengan Pak Sandi Fahlevi SPMSI, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Pak Alamsyah. Oke, halo selamat pagi Pak Sandi. Selamat Iya, pagi selamat Pak pagi. Lamsa. Selamat pagi Indonesia. Ya, Ya. selamat pagi Indonesia. Baik, silakan. Alhamdulillah Indonesia telah berusia 77 tahun. Ini kalau manusia ini sudah masuk usia lanjut ini. Silakan. Betul, Pak. Mudah-mudahan Indonesia semakin kuat dan kokoh walaupun sudah lanjut. Nah itu Pak. Siap. Berhubungan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tentu yang pertama sebagai warga negara kita patut mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Dengan cara tentu mengisi kemerdekaan itu sendiri, Pak. Betul. Salah satu kegiatan yang mewujudkan rasa gembira kita sebagai bangsa mungkin semacam kegiatan-kegiatan yang diuraikan oleh narasumber kita Pak Sandi. Yang pertama itu patut kita apresiasi, dan kita apresiasi juga walaupun ini bentuk kemeriahan, tentu ada pengumpulan banyak masyarakat, banyak massa, banyak orang, tentu protokol kesehatan tetap kita jaga dan kita patuhi karena Betul, kita Pak. masih pandemi COVID. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi dari kemerdekaan itu sendiri bagi saya adalah tidak lain pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Iya. Itu pangkalnya. Ya, Baik. Untuk mewujudkan itu adalah tugas kita sebagai bangsa dan negara ini, tugas seluruh bangsa, tugas kita bersama. Karena itu untuk mewujudkan itu perlu kita ulang kembali, kita renungkan, kita tanamkan, kita camkan di setiap hati nurani bangsa Indonesia. Baik. Yang pertama untuk tetap menjaga NKRI, tetap untuk punya integritas terhadap bangsa dan negara ini. Bagi pejabat jujur, integritas, tidak korupsi, tidak kolusi, dan tidak nepotisme. Itu salah satu untuk mewujudkan keempat tujuan itu. Dan Baik. yang ketiga, yang tidak kalah penting, tantangan kita saat ini yaitu adanya ideologi dari luar yang dapat berpengaruh negatif terhadap bangsa Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu paham radikalisme, intoleransi, dan mungkin terorisme. Ini yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia selain korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian, selamat HUT RI ke-77. Iya. Selamat bagi bangsa Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangat menggebu-gebu nih Pak Alamsyah nih Pak Sandi. Betul, luar biasa Pak Alamsyah ini. Iya. Iya. Pak Sandi, mohon maaf silakan mungkin ada tanggapannya nih dengan Pak Alamsyah tadi. Waduh, kami sangat sepakat sekali nih Iya. dengan Pak Alamsyah yang kelihatannya sangat cinta sekali dengan Iya. tanah air Indonesia ini. Iya gitu. betul Pak Sandi. Memang wujud kita sebagai warga negara yang baik adalah mencintai semua ini. Iya. Tujuan negara yang telah disampaikan Pak Alamsyah tadi, inilah cita-cita bangsa Indonesia ini, semuanya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga masyarakat yang baik akan mengisi kemerdekaan ini, Iya. Bu. Wujud kita mengisi kemerdekaan ini itu tadi seperti yang diharapkan Pak Alamsyah, bahwa kita juga memang harus berintegritas sebagai Iya. aparatur sipil negara untuk menghindari hal-hal yang tidak berbenturan dengan hukum. Baik. Setuju sekali saya. Iya. Terima kasih Pak Alamsyah. Terima kasih ya Pak Alamsyah. Ya baik. Pak Sandi, sambil menunggu yang lain, pendengar ini silakan kita dialog lintas Palembang pagi bersama Bapak Sandi Fahlevi SPMSI, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Tema kita pagi hari ini adalah penyemarakan kemeriahan HUT Kemerdekaan RI ke-77 2022. Baik, Pak Sandi, ini ada pendengar lagi mau gabung Pak Sandi. Boleh. Dari Alisa di mana ini? Gandus ya? Oh iya. Selamat pagi Alisa. Selamat
Selamat pagi Mbak Nadia, Iya. selamat pagi Pak Sandi. Selamat Selamat pagi. pagi. Silakan Mbak Alisa. Kalau berbicara masalah kemeriahan HUT RI ini, saya ingat masa lalu ini Pak Sandi. Betul. Apa tuh? Saya lahir tahun 77. Jadi 77, antara 77 sama tahun 80-an, saya ingat dulu sering diajak orang tua nonton pawai alegoris itu kalau nggak salah. Pawai alegoris. Iya, pawai alegoris Mbak Nadiar. Tapi di atas tahun 80-an hilang. Hilang. Pawai itu hilang. Padahal itu pawai itu saya nilai sangat bagus. Soalnya gini, dalam pawai itu selain kita mengenalkan hasil pembangunan di Sumatera Selatan, juga menampilkan pakaian khas daerah, tari-tarian khas daerah. Pawai itu kalau nggak salah dulu dimulai dari depan Kodam 2 Sriwijaya menuju ke kantor wali kota kalau nggak salah waktu itu. Waktu 80. zaman saya sering diajak orang tua nonton. Nah itu sangat disayangkan kalau sekarang ini nggak ada lagi. Jadi dengan adanya pawai alegoris itu mungkin anak-anak kita yang baru-baru sekarang, anak-anak milenial ini bisa mengenal pakaian adat dari Oku Timur, dari Musirawas, begitu juga dengan hasil pertanian mereka. Jadi itu sangat sayang sekali sudah beberapa tahun ini nggak diadakan lagi. Saya kira mungkin ada pertimbangan bagaimana kalau setiap 17 pawai itu diadakan lagi. Jadi kita bisa mengenalkan hasil bumi, hasil kesenian budaya Sumatera Selatan kepada generasi yang akan datang. Cuma itu aja Pak Sandi, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Waalaikumsalam Alisa. warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ibu Alisa nih Pak Betul. Sandi ada sedikit dia bercerita tahun 80-an gitu ada pawai Iya. alegoris. Sama mungkin Ibu Alisa ini pengalamannya dengan kita masih kecil dulu. Iya, Bahkan ya, lahir tahun 77 ketika Sandi gitu, lahir iya. juga 80-an dulu, Iya. waktu masih SD, sering ikut ini, sering disebut dengan pawai pembangunan. Nah betul Iya. pawai pembangunan Jadi ya banyak, Pak ya. banyak mobil-mobil hias Iya. zaman itu. Hasil terus pertanian hasil gitu. pertanian. Kita yang siswa waktu itu pakai busana dokter, pakai polisi, Masih tentara, teringat ya, Pak Sandi ya? Masih teringat sekali itu. Iya. Memang menarik sekali. Nah, memang mohon maaf sekali 2 tahun belakang kita ada pandemi Iya. sehingga kegiatan aktivitas itu tidak bisa kita lakukan karena menyangkut protokol kesehatan. Iya. Karena ini baru setelah 2 tahun kita tidak melakukan itu, baru ini yang akan tahun pertama kita melakukan itu, yang sedikit pool terbuka, Iya. maka untuk menghindari hal-hal itu juga yang terlalu membuat kerumunan terlalu banyak, Pemprov Sumsel cuma hanya melakukan lomba bidar dulu. Lomba bidar. Iya. Mungkin ini juga akan jadi inspirasi terbaik kita untuk tahun-tahun selanjutnya, Baik. untuk kembali mengenang bahwa memang pawai ini sangat baik sekali, sangat mendidik sekali, terutama buat adik-adik pelajar, terutama adik-adik yang baru masih di bangku pendidikan, sehingga mereka betul-betul bisa memahami keanekaragaman yang ada di Sumatera Selatan, khususnya maupun Indonesia ini. Karena di pawai itu jelas ada pakaian daerah yang dari Oku, dari mana, Oki, dari ya. Oki, dari Lahat. Pokoknya meriah ya Pak Sandi ya. Meriah. Jadi kalau tanpa pawai itu kan rata-rata adik-adik sekolah ini nggak terlalu banyak tahu, Ibu. Iya, Nah, maka betul. saya setuju dengan Ibu Alisa ini. Masukannya mungkin nanti ke depan di peringatan HUT RI tahun 2023 Amin. untuk bisa pandemik semakin melandai. Iya. Nah, kita bisa melakukan hal itu kembali. Baik, Terima amin. kasih masukannya Ibu Alisa. Baik Ibu Alisa, Ya, doakan saja ya Ibu doakan Alisa ya. saja, Mudah-mudahan akan terwujud ini. Betul, ya, makasih. Baik. Ya. Pak Sandi, ini ada lagi Ibu Emma nih mau bergabung di Perumnas. Selamat pagi Ibu Emma. Pagi Mbak. Iya Ibu Emma di Perumnas. Silakan Ibu Emma, ada Pak Sandi Fahlevi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi Bu Emma. Pak Sandi, ini kalau misalnya untuk tahun ini kita kan mengingat 2 tahun terakhir pandemi COVID-19, kemeriahan HUT kemerdekaan RI ini mungkin sedikit terhambat gitu Pak Sandi. Betul. Nah ini untuk tahun ini apakah ada kegiatan yang
sangat meriah, dan kalau boleh tahu ini difokuskan di mana tempatnya gitu Pak, Ya. biar Oke. kami masyarakat tahu Bisa kalau ada gabung. tempat yang memang difokuskan untuk kemeriahan HUT kemerdekaan tahun ini. Iya. Mungkin itu aja Pak Sandi, salam sehat selalu, terima kasih. Terima Makasih, Bu kasih, Emma luar biasa di Ibu Perumnas. Emma di Perumnas. Nah ini penting sekali Pak Sandi. Warga Palembang ingin tahu nih di mana nih fokusnya Ya, nanti. Silakan Pak jadi Sandi. untuk tahun 2022 ini untuk ke masyarakatnya kita fokuskan itu tadi kegiatan kita yaitu lomba perahu hias dan lomba perahu bidar tradisional di Jembatan Musi 6 startnya dan finishnya di depan Benteng Kuto Besa. Nah, dari Jembatan Musi 6 itu nanti lombanya ke Benteng Kuto Besa. Nanti di Benteng Kuto Besa ada panggung nanti yang kemungkinan akan kita datangkan juga artis dari ibu kota nanti di sana. Alhamdulillah, baik. Jadi pusat kemeriahannya kita tempatkan di sana berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang pelaksanaan ini untuk menghibur semua masyarakat yang ada di Kota Palembang ini. Itu penjelasan kami Bu Emma untuk kegiatan kemasyarakatannya kita adakan lomba bidar. Baik, itu ya Ibu Emma. Makasih Bu Emma atas di Perumnas. Ya, di Baik. Perumnas. Jadi itu pelaksanaannya untuk lomba bidar ini tanggal 20 sampai dengan 21 ya Pak Ya, Sandi? 2 hari. 2 hari. 20-21. Jadi nanti finishnya di 21. 21. Yang mungkin akan langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Di BKB ya difokuskan Di BKB, ya Pak ya. Sandi. Baik. Baik Pak Sandi, juga pendengar kita break sebentar Pak Sandi. Nanti kita akan lanjut kembali dialog lintas Palembang pagi hari ini melalui Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi dialog lintas Palembang pagi dengan tema kita hari ini adalah menyambut kemeriahan HUT kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja. Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal. Emangnya kenapa? Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih. Lahirnya bangsa Indonesia tidak semudah yang dikira. Banyak pengorbanan, pahit getir, darah yang mengalir tak terkira demi lahirnya bangsa dan negara tercinta. Semangat dalam jiwa selalu membara demi merawat kemerdekaan yang kita rebut dari tangan penjajah bangsa. Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis. Saatnya meneruskan gelora kemerdekaan dalam sanubari para insan bangsa sebagai wujud bakti kepada mereka, para pahlawan bangsa, agar tetap dan terus abadi mencintai Indonesia. Satu atraksi bersejarah yang sering dinantikan pada saat momen Hari Kemerdekaan adalah Lomba Bidar. Ya, bidar singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang pada zaman dahulu khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Saat perlombaan bidar, satu perahu bisa didayung oleh belasan hingga puluhan orang. Lomba perahu bidar pertama kali diselenggarakan pada zaman kolonial Belanda. Saat perlombaan, dalam satu perahu bidar ada pendayung di bagian depan bernama juru batu sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya.
Bagian belakang bernama kemudi. Tugasnya untuk meluruskan jalan. Di bagian tengah disebut penarik untuk melihat pergerakan lawan. Di tengah ada seorang penimba yang bertugas membuang air yang masuk ke dalam bidar. Ada satu lagi yang memiliki peran penting, yakni juragan. Posisinya paling tengah dan berdiri sepanjang pertandingan. Juragan bisa disebut juga pawang bidar yang bertugas mengatur kekompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh agar bisa memenangkan lomba. Sama seperti masyarakat Indonesia yang membutuhkan kekompakan dan persatuan untuk meraih kemerdekaan. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi melalui Dialog Lintas Palembang Pagi dengan tema kita pagi ini adalah menyambut kemeriahan HUT Kemerdekaan RI ke-77 2022. Bersama narasumber kita Bapak Sandi Fahlevi SPMSI, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak Sandi, kita lanjut lagi nih Pak Sandi. Oke, Bu. Iya, ternyata lomba bidar itu sudah dari zaman dulu ya Pak Sandi dilaksanakan. Nah, jadi bisa dikatakan ini memang menjadi ciri khas dan yang membedakan dari daerah lain nih Pak Sandi. Betul. Ya. Nah, untuk bidar ini kalau yang mau ikut gimana nih Pak? Ada mungkin prosedurnya atau pendaftarannya nih Pak Sandi untuk masyarakat? Iya, jadi memang lomba bidar ini ciri khas Sumatera Selatan yang menjadi perbedaan kita dengan daerah lain karena kita memang tinggal di tepian sungai yang begitu indah sekali. Iya, Sungai Musi. Iya, kepada masyarakat Sumatera Selatan, lomba bidar ini dibuka untuk umum Ibu, dari manapun. Mau dari luar Sumatera Selatan juga boleh, asal nanti perahunya mungkin sewa di masyarakat yang ada di Palembang sini. Iya. Mengenai pendaftaran kita buka di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan selaku leading sektornya. Di sana semua masyarakat bebas untuk mendaftar. Bebas mendaftar di Dinas Pariwisata yang nantinya boleh diikutin walaupun dari luar Sumatera Selatan. Di luar Sumatera juga boleh. Ya. Oke. Jadi nanti bisa langsung ke Dinas Pariwisata ya Pak Sandi ya untuk bertanya langsung persyaratannya apa saja. Betul. Baik. Ya. Pak Sandi, kita juga akan mencoba menghubungi narasumber kita via telepon. Ini Bapak Febri Alintani yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini. Pak Sandi, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Febri. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Kak Febri? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak Febri ya? Sehat. Iya. Kak Febri, kita ada Pak Sandi Fahlevi SPMSI, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin Kak Febri disapa dulu nih Pak Sandinya nih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Febri. Baik. Kita sudah ngobrol panjang lebar nih mengenai bagaimana menyambut kemeriahan HUT Kemerdekaan RI ke-77 2022. Dan disinggung tadi masalah lomba bidar nih Kak Febri. Ini bisa menjadi salah satu ciri khas yang memang menjadi ikonnya kalau kita memperingati HUT Kemerdekaan RI ini. Bagaimana Kak Febri menyikapi masalah biduk lancar nih bidar nih? Silakan Kak Febri. Iya. Pertama untuk di Kota Palembang, lomba bidar identik dengan Hari Kemerdekaan. Iya. Nah, hampir setiap tahun Hari Kemerdekaan orang selalu ingat dengan bidar karena selalu dilaksanakan lomba bidar. Nah, dari sejarahnya sebenarnya mulai dari peringatan Ratu Wilhelmina pada masa Belanda, zaman Belanda itu sudah dimulai lomba bidar gitu. Nah, sayangnya kalau kita melihat tahun ini kan tidak diadakan dan mungkin karena masih suasana pandemi mungkin beberapa tahun yang lalu juga tidak dilaksanakan dalam masa pandemi. Kalau tahun lalu okelah kita maklumilah karena kondisi memang tidak memungkinkan untuk itu. Baik. Jadi kalau dibilang ada yang hilang pada kemerdekaan, peringatan kemerdekaan di Palembang ya ada yang hilang, yaitu lomba bidar gitu. Gitu. Tapi Pak Sandi tadi informasinya akan diadakan ya tahun ini Kak Febri? Iya. Tahun ini ya tapi tidak di 17-an kan. Saya dengar itu di akhir 17, akhir Agustus ya. Oh ya, tanggal 20-21. Iya. Nah, sedangkan lomba bidar kalau dulu kita ingat itu ada lomba bidar 17, 18 pawai pembangunan.
Betul. Dan itu identik, jadi sudah mentradisi betul bagi orang Palembang. Jadi orang-orang sekitar Palembang, misalnya di Ogan Ilir, orang Banyuasin itu datang berduyun-duyun ke Palembang ingin menyaksikan lomba bidar pada event tersebut. Jadi pada waktu tersebut, pada tanggal tersebut. Jadi bukan pada tanggal-tanggal yang lain. Alhamdulillah saya dengar pada tahun ini diinisiasi oleh pemerintah provinsi itu sudah cukup bagus saya kira. Dan memang dan harusnya ke depan juga dikembalikan lagi tradisi bidar di pada 17-an ini. Baik. Gitu. Nah, untuk catatan lain bahwa lomba bidar itu semakin ke sini gitu, waktu-waktu sini itu semakin tidak diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena lomba bidar yang diadakan beberapa tahun, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun terakhir itu lebih pada perlombaan antar perusahaan, bukan antar masyarakat. Padahal bidar itu adalah punya masyarakat, jadi tradisi yang diadakan oleh masyarakat, kemudian difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota waktu itu. Nah, karena dia mereknya itu adalah perusahaan-perusahaan, maka itu dia tidak terhubung lagi dengan emosi masyarakat. Jadi terputus dengan emosional masyarakat. Saya kira itu satu penyebab kenapa lomba bidar tidak terlalu diminati oleh masyarakat. Coba bayangkan kalau misalnya bidar itu mewakili masyarakat. Katakanlah ada bidar dari Kelurahan Tujuh Ulu misalnya, ada 30 Ilir misalnya, Tanggo Buntung dan juga bisa di sekitar Palembang dari Ogan Ilir gitu. Tentu mereka ada hubungan emosi dengan nama-nama kelurahan atau nama-nama daerah tersebut, sehingga itu akan memotivasi masyarakat untuk meminati atau menonton lomba bidar yang kalau kita lihat sepanjang tepian Sungai Musi itu berjejal masyarakat untuk menonton bidar. Nah, bagi pemerintah, mudah-mudahan pemerintah provinsi bisa menyambung lagi, bisa menghidupkan lagi bidar ke depan. Hal-hal seperti ini perlu dilihat juga, gitu. Baik, Kak Febri. Nanti kita minta tanggapan dari Pak Sandi nih berkaitan dengan tanggapan dari Kak Febri Alintani, budayawan Sumatera Selatan ini Pak Sandi. Jadi ini sedikit gambaran kalau dulu tidak menggunakan label-label perusahaan, tapi masyarakat antusiasnya beda gitu. Betul. Semangat heroiknya itu ketika 17 Agustus tuh agak sedikit berbeda nih. Pak Sandi mungkin bisa menanggapinya, Pak Sandi? Iya, betul. Terima kasih Kak Febri atas tanggapannya tadi. Tapi untuk yang lomba bidar tanggal 20 dan 21 ini memang khusus untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya. Jadi kita buka pendaftarannya baik dari RT-RT atau lembaga-lembaga lain, tidak mungkin tidak menggunakan brand perusahaan yang seperti Pak Febri cerita selama ini. Jadi dibuka untuk umum ini semuanya pelaksanaan bidar yang tanggal 20-21 ini. Dan memang tidak dilakukan pada tanggal 17 Agustus, mengingat waktu kita di 17 Agustus itu sangat padat sekali dengan kegiatan-kegiatan peringatan HUT RI. Memang siokianya yang terjadi banyak di masyarakat itu pas tanggal 17 Agustus itu yang ramai dan lebih meriah. Tapi kita mungkin pertimbangannya karena terlalu jadwal padat untuk kegiatan resmi, maka diadakanlah pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2022 itu. 2022. Baik, Kak Febri mendengar dengan jelas tanggapan dari Pak Sandi ya Kak Febri ya? Saya tidak mendengar suaranya. Mohon maaf. Agak kecil sekali. Agak kecil ya. Baik. Kalau sekarang bagaimana, kok suara saya bisa ditangkap Kak Febri? Iya, suara bisa. Coba intinya apa? Oh, intinya Pak Sandi mungkin bisa disampaikan kembali karena kurang jelas tadi. Jadi Pak Febri, intinya untuk yang lomba tanggal 20 dan 21 Agustus ini diikuti oleh seluruh masyarakat. Masih kurang jelas? Masih kurang jelas? 20 dan 21 Agustus ini diikuti oleh seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Oleh instansi juga dan oleh kabupaten kota. Kalaupun kabupaten kota mau mendaftar, nanti ada kontingen misalnya dari Oku, dari Muara Enim atau ini boleh gitu. Asal nanti perahunya tetap ada yang ada di Sungai Musi gitu. Ini semua diikuti oleh masyarakat.
Baik, iya. Itu tanggapannya. Silakan pendengar, ini ada dua narasumber, satu lewat telepon, satu alhamdulillah Pak Sandi hadir di studio. Ada Kak Febri Alintani, budayawan Sumatera Selatan, juga Pak Sandi Fahlevi SPMSI, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Silakan di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, ke Pak Sandi lagi nih Pak Sandi. Ya. Tadi kita baru mengetahui untuk lomba kemasyarakatan itu adalah lomba bidar, perahu hias ya Pak Sandi ya. Ya. Ya, mungkin masih ada kegiatan yang berbaur ke masyarakat lagi nih Pak Sandi berkaitan dengan HUT Kemerdekaan RI ini? Untuk saat ini hanya dibatasi itu saja. Itu saja. Mengingat pandemi Ya. kita masih ya pandemi Ya. COVID-19. Kalau untuk perahu hias sendiri ini ada kerjasama dengan pemerintah kota ya Pak Sandi? Iya, semuanya ini yang waktu lomba bidar dan perahu hias kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang. Ya. Baik, jadi memang harus bagian untuk ini kolaborasi dengan pemerintah kota ya Pak Sandi ya. Baik, silakan pendengar kita buka kembali line telepon Anda di 369977 atau juga WA kita 0821 7927 9090. Baik Kak Febri. Ya, bisa mendengar suara kita ya Kak Febri ya. Iya, Kak Febri, ini mungkin di suasana 17 Agustus nanti tahun ini 2022, apa nih Kak Febri yang bisa dikatakan agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya menurut Kak Febri sendiri ini? Apakah ada kegiatan atau suasananya atau juga walaupun kita pandeminya sudah melanda ini Kak Febri? Iya. Iya, kita belum melihat 17-an gimana rencana pemerintah kota ya. Baik, ya. Yang biasa-biasa lazimnya kan seperti kegiatan-kegiatan tradisional Panjat Pinang misalnya, kemudian hal-hal lain. Nah, tapi perlu penting selain bidar gitu, penting juga dipahami bahwa ada hal yang khas di Palembang itu, misalnya ada Teluk Abang gitu ya, kapal Teluk Abang gitu. Nah, ini juga menarik. Jadi sejak 2 minggu yang lewat saya lihat sudah banyak yang jual. Orang jualan Teluk Abang ya di Jalan Merdeka. Baik. Nah, itu juga sesuatu hal yang khas bagi Kota Palembang. Nah, itu serangkaian dengan bidar juga pada 17 itu kan puncaknya. Nah, jadi saya kira itulah yang membedakan 17 Agustusan di Kota Palembang dengan di tempat-tempat lain. Kalau hal-hal yang biasa, nah kalau dulu misalnya ada lomba pintu gerbang misalnya, menghias pintu gerbang dan lain sebagainya. Betul. Nah, sejak beberapa tahun terakhir juga sudah hampir tidak ada saya lihat ya lomba pengecatan pintu gerbang itu. Begitu Mbak. Baik, ya Pak Sandi ini menyangkut tadi adanya sedikit menarik ini suasana Kota Palembang mungkin beda dengan daerah lain. Ini kan ada mungkin Teluk Abang, kemudian yang lain sebagainya. Ini menjadi ciri khas. Ya. Ini mungkin bisa dikatakan ini ikon yang sangat luar biasa buat Kota Palembang karena ini ada ciri khas lain dari daerah-daerah yang lain kita temui. Saya melihat begitu hebatnya Palembang itu dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Jadi semuanya sebenarnya Teluk Abang itu misalnya dia souvenir yang berbentuk kapal, baik kapal laut maupun kapal terbang atau pesawat ya. Kemudian dengan warna-warna merah, dominan merah putih begitu. Itu kan tentu membangkitkan semangat nasionalisme itu ya. Baik. Nah, kemudian ada juga makanan khas selain Teluk Abang itu ada telur ukan misalnya ada telur ukan, ada lemper kepit gitu ya. Iya. Dan beberapa hal. Dan ini sebenarnya modal budaya yang sangat bagus untuk mengembangkan kewisataan dalam rangka juga 17-an di Palembang, Agustusan di Palembang. Baik. Nah, sayangnya ini luput dari perhatian yang serius dari pemerintah, terutama pemerintah kota saya kira. Nah, untuk rencana tanggal 20-an yang melibatkan semua unsur masyarakat, saya mengapresiasi sekali pemerintah provinsi dan saya kira tidak ada salahnya juga kalau pemerintah provinsi juga mengambil alih lomba bidar pada 17-an itu ke depan. Kenapa begitu? Karena saya kira ini bukan cuma milik pemerintah Kota Palembang dan kalau ini dikuatkan, artinya kegiatan ini
kualitasnya dikuatkan, maka itu akan mengundang wisatawan tidak hanya dari Palembang atau sekitar Palembang, tapi juga bisa nasional gitu. Bahkan bisa juga internasional saya kira. Karena lomba bidar itu kalau kita kaitkan dengan sejarah Sriwijaya misalnya, diduga sudah ada di masa Sriwijaya, dan Sriwijaya kawasannya sangat luas gitu. Artinya ini bisa menjangkau negara mancanegara atau negara-negara tetangga yang juga ikut dalam lomba bidar ke depan. Nah, kalau ini diseriusin pemerintah provinsi, bukan tak mungkin ini akan menjadi primadona wisata bagi Sumatera Selatan. Baik. Ya, Pak Sandi mungkin ada tangkapannya berkaitan dengan pariwisata ini sangat penting sekali nih untuk Kota Palembang. Ya, betul sekali. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Febri tadi, bahwa bagian kita mengadakan lomba bidar ini juga mengenang kejayaan Sriwijaya di masa lampau. Ya, masa lampau. Ini sudah tradisi masyarakat kita di Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan. Maka kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menarik salah satu ini sebagai kemeriahan di HUT RI ke-77 ini. Memang kita juga setelah 2 tahun tidak mengadakan kegiatan, kita coba untuk ini. Saya yakin ini akan menjadi ikon Palembang yang begitu nantinya diminati oleh seluruh masyarakat kita yang ada di Kota Palembang ini. Selain itu mungkin juga kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengagendakan ini menjadi agenda tahunan. Mungkin nanti akan kita upayakan di tahun-tahun selanjutnya untuk bisa lebih meriah lagi. Dan mungkin waktunya juga kita akan menjadi masukan kita apa yang sudah disampaikan Pak Febri tadi, bahwa kemeriahan itu sebaiknya dilakukan pada tanggal 17 Agustusnya gitu. Angkanya itu ya Pak Sandi ya. Tapi mengingat tadi juga di hari itu kita terlalu padat jadwal, agenda kenegaraan yang harus kita ikuti, sehingga tidak memungkinkan untuk Bapak Gubernur maupun pimpinan-pimpinan Forkompinda yang lain untuk menghadiri itu, maka kita tunda dari tanggal 17 Agustus, kita undur gitu. Ini akan menjadi pertimbangan kita ke depan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Febri untuk kita bicarakan apakah ini nanti lebih baik kita lakukan di tahun yang akan datang. Baik, Kak Febri sudah ditangkap oleh Pak Sandi. Kak Febri mungkin sebagai penutup ada yang disampaikan closing statement ini Kak Febri berkaitan dengan menyemarakan HUT kemerdekaan RI ke-77. Silakan Kak Febri. Ya, baik. Saya sekali lagi mengapresiasi pemerintah provinsi untuk lomba bidar pada bulan Agustus. Saya kira soal-soal teknis, saya harap juga pemerintah provinsi bisa membuat semacam diskusi lah atau mengumpulkan beberapa aktivis bidar dan juga para budayawan, saya kira, agar dapat masukan yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan lomba bidar ke depan dalam rangka memeriahkan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Kak Febri sudah bersama RRI pagi hari ini. Iya, semoga sukses selalu. Baik pendengar, itu tadi kita sudah bersama Kak Febri Alintani, walaupun lewat telepon, kita sudah sedikit ngobrol berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Baik, kita ke Pak Sandi lagi. Telah terasa nih dialog kita sore pagi berkaitan dengan semarak HUT kemerdekaan RI. Tadi sempat dikatakan juga ini ada seperti Teluk Ukan, kemudian Teluk Abang. Ini benar Pak Sandi bisa jadikan ikon wisata nih nanti untuk agenda kedepannya, bahkan bisa merambah ke tingkat nasional. Ini catatannya sangat penting nih Pak Sandi. Nah, untuk seremoninya sendiri yang bisa dikatakan di Pemprov sendiri tadi ada pemberian Satya Lencana dan lain sebagainya. Itu juga berkaitan dengan kemeriahan HUT kemerdekaan RI. Nah, ini juga melibatkan warga masyarakat atau ini yang lainnya atau juga kegiatan yang melibatkan masyarakat selain seremonial, selain bidar ini seperti menghias dekorasi yang lain sebagainya itu untuk lingkungan Pemprov saja nih Pak Sandi, untuk masyarakat umum? Iya, kalau untuk masyarakat umum, sebagaimana instruksi Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia itu sudah ditujukan ke wali kota dan bupati, juga kepada Bapak Gubernur. Maka kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan kegiatan-kegiatan resmi saja. Untuk yang kegiatan kemasyarakatannya mungkin pemerintah Kota Palembang lebih meriah lagi pastinya, untuk menciptakan suasana peringatan HUT RI yang luar biasa di Kota Palembang ini. Itu kebijakan dari pemerintah kota. Kita Pemprov Sumsel hanya seremoni nantinya di tanggal 18 itu
sebagai resepsi atas jasa-jasa kepada para pejuang, paskibraka dan semuanya. Juga kalaupun ada tokoh masyarakat yang berkenan juga, kita undang juga untuk bisa sama-sama kita menghadiri resepsi 17 Agustus ini di Gria Agung. Baik, Pak Sandi, saya sedikit melenceng dari tema kita. Ini kaitan dengan jiwa nasionalisme pada kaum milenial ini, Pak Sandi ya. Karena kita tahu di zaman gadget, teknologi seperti saat ini, nilai-nilai patriotisme, nasionalisme di kalangan kaum muda itu sedikit agak kita menilai ada perubahan menurun. Ini bagaimana Pak Sandi? Mungkin ada motivasi atau himbauan kepada kaum milenial agar bisa mencintai NKRI lebih sempurna nih Pak Sandi? Iya. Kami juga menghimbau kepada seluruh kaum milenial bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah hadiah daripada pejuang dulu. Betul. Untuk yang harus kita pertahankan dan kita isi kemerdekaan ini. Memang belakangan ini banyak sekali hal-hal yang membuat sedikit menurun semangat kemerdekaan membuat kita ini. Miris ya Pak membuat Sandi. kita agak sedikit miris dengan banyaknya gadget dan segala macam permainan-permainan yang anak-anak muda lebih sukai gitu. Tapi saya yakin dengan pendidikan yang dikasihkan di bangku sekolah dan mata pelajaran yang selama ini mereka pahami di pembelajaran di sekolah, ini mudah-mudahan masih ada semangat itu. Maka untuk menumbuhkan itu semua, kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu menggalakkan bahwa peringatan 17 Agustus ini merupakan peringatan mengenang jasa-jasa para pahlawan dulu yang nantinya adik-adik juga termotivasi. Maka nanti di pasukan upacara juga kita meminta pelajar-pelajar juga ikut bergabung di peringatan HUT RI ke-77 di Gria Agung itu. Sehingga mereka termotivasi juga bahwa kemerdekaan ini memang hadiah dari para pejuang dulu. Bukan karena hadiah dari negara lain. Betul, Ini benar-benar perjuangan darah dari para pejuang kita. Baik, Pak Sandi, ada Ibu Aisyah ingin bergabung. Selamat pagi. Pagi. Dengan Aisyah? Iya, ini kayaknya masih mbak-mbak, ini bukan ibu ya. Baik, Aisyah, ada Pak Sandi Pahlevi SPMSI. Ya, silakan. Ini mau nanya gini, gimana kalau di Palembang itu ada sentra telok Palembang, biar bisa dikenal masyarakat kalau itu ciri khas 17-an di Palembang gitu. Sekaligus itu bisa ningkatin UMKM musiman juga kan. Sentra apa tadi? Sentra Telok Abang. Oh, Telok Abang. Baik, ini masukan luar biasa. Itu saja? Iya, itu aja. Terima kasih Ade Aisyah, suaranya ini masih pelajar milenial kayaknya. Pak Sandi. Ini baru saja kita singgung tadi ya, sudah dia masuk nih Aisyah. Silakan, ini sentra Telok Abang nih Pak Sandi. Ini masukan yang luar biasa nih, Telok Abang. Iya. Kita pahami bersama bahwa Kota Palembang ini kalau mau cari-cari Telok Abang banyak di Jalan Merdeka, Ibu ya. Iya, di situ fokusnya kayaknya. Iya, banyak sekali di sepanjang jalan itu gitu. Memang belum menjadi sentral yang seperti didambakan oleh Mbak Aisyah tadi. Nanti mungkin akan jadi masukan kita, karena dengan adanya itu berarti kita meningkatkan UMKM yang ada di Kota Palembang ini. Terima kasih. Nanti kita akan sampaikan ke dinas terkait untuk kedepannya supaya memang betul-betul dibuat sentral, sehingga jadi wisatawan tahu bahwa kalau mau cari Telok Abang di titik ini gitu. Yang selama ini hanya ada di Jalan Merdeka, belum teratur. Nanti kita sampaikanlah kepada dinas yang terkait bahwa ini harus diakomodir sehingga nanti UMKM minimal pendapatannya bisa bertambah. Gitu. Nah ini juga banyak kaitannya Pak Sandi ya, bisa meningkatkan perekonomian juga. Mudah-mudahan ini akan terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Ya, baik Pak Sandi, kita break sebentar Pak Sandi, nanti kita akan kembali lagi di acara Dialog Lintas Palembang Pagi, Perusahaan Palembang, Kanal Inspirasi. Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah. Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan. Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh. Jangan main depan sini. Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja.
Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget. Pulau yang dimiliki Indonesia. Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum? Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar, Macik Bicek? Siapa kabar? Priben kabar, Cek? Aisan raugut kali fuse. Kermana kabar, kawan? Besubu sararaku, napa karya bale? Horas dongan, buha kabar muna? Puha barakan-rakan mandung. Wah, damang. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia hi. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Dialog Lintas Palembang pagi kita lanjutkan kembali bersama narasumber kita Bapak Sandi Fahlevi SPMSI, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak Sandi, tadi kita mendengar ada himbauan nih tadi di awal kita dialog untuk meningkatkan cipta nih Pak Sandi ya. Ini benar-benar harus kita jadikan momentum buat warga Palembang khususnya seluruh Indonesia nih. Karena detik-detik itulah puncaknya kita merasakan bagaimana perjuangan para pejuang kita untuk meraih kemerdekaan dengan titik darah terakhir nih Pak Sandi. Ya, bisa ini ditanggapi dulu nih Pak Sandi dengan meningkatkan cipta ini. Iya, betul sekali Mbak. Pada tanggal 17 Agustus 2022 itu pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat sampai dengan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat selama 3 menit kita semua masyarakat Indonesia diminta untuk mengheningkan cipta, mengheningkan semua kegiatan, berdiri tegap saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah. Baik. Untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri. Iya. Dan orang lain apabila dihentikan, itu dikecualikan pengecualian itu. Baik. Maknanya yaitu itu tadi kita mengenang jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita berjuang demi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Itulah diminta kita semua warga negara untuk melakukan mengheningkan cipta itu. Ya, baik Pak Sandi. Ini sebagai penutup Pak Sandi, ada yang ingin disampaikan Pak Sandi berkaitan dengan menyambut kemeriahan HUT kemerdekaan RI ke-77 2022. Silakan Pak Sandi. Baik, kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang, kami meminta dengan sangat dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar kita mengisi dan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, himbauan yang pertama untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan rumah masing-masing, di lingkungan kerja, mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2022. Untuk itu kami minta kepada semua masyarakat Sumatera Selatan agar melaksanakan itu. Iya. Meriah sekali kelihatannya kalau kita pasang bendera di setiap rumah. Sekali. Untuk itu himbauan kami yang betul-betul kami tegaskan. Yang kedua meminta kepada seluruh perangkat-perangkat RT, RW dan pemerintah lainnya untuk memasang dekorasi umbul-umbul di gerbang-gerbang pintu masuk, menghias lingkungan secara serentak, sehingga kemeriahan HUT RI yang ke-77 ini betul-betul kita rasakan
dan kita nikmati bersama di tengah-tengah masyarakat. Baik, ya. Terima kasih Pak Sandi sudah bersama Sama-sama, RRI. ya. Semoga Bapak sukses, sehat selalu. Amin, Iya, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah dialog kita pagi hari ini bersama Bapak Sandi Fahlevi SPMSI, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan, dengan tema kita menyambut kemeriahan HUT Kemerdekaan RI ke-77 2022. Terima kasih untuk pendengar sudah bergabung pagi hari ini, untuk Pak Alamsyah, juga Mbak Alisa, juga untuk Mbak Emma dan Mbak Aisyah sudah bergabung di Dialog Lintas Palembang pagi. Semoga apa yang kita tadi hari ini bermanfaat. Selamat pagi, sabar aktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Kanal Inspirasi.